ada satu permisalan yang pernah disampaikan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Di sini ada setan, dan setan ini adalah maling iman. Setan ini maling iman. Kemudian di sini ada 3 jenis rumah. Yang pertama adalah rumah megah. Rumah megah penuh dengan penjaga. Ini istana. Di dalam istana ini ada banyak sekali emas-emas berkilau, ada banyak harta. Tapi di sini ada banyak penjaga karena dia istana dijaga oleh banyak orang. Kemudian di sini ada gubuk reot, nggak ada apa-apanya, kosong. Lalu di sini ada rumah. Di dalam rumah ini ada perhiasan, tapi terkadang dijaga, terkadang tidak. Pertanyaannya, jika setan ini mau maling, kira-kira ke rumah yang mana dia akan datang? Apakah ke rumah pertama, ke rumah kedua, ataukah ke rumah yang ketiga? Kita bisa memahami dari 3 jenis rumah ini, nampaknya Pak, kalau yang ke sini mustahil. Ini nggak mungkin. Kenapa? Penjaganya banyak. Sehingga di rumah yang pertama mustahil. Maling tidak akan datang ke rumah 1. Kenapa? Penjaganya ketat. Karena penjaganya ketat, nggak berani dia. Yang kedua, maling tidak akan datang ke rumah 3. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa diambil. Mau ngambil apa di rumah yang ketiga? Yang ketiga, maling hanya akan datang ke rumah 2. Karena ada yang bisa diambil dan terkadang dijaga, terkadang tidak. Karena ada peluang untuk ambil sesuatu. Di situ ada yang bisa diambil, terkadang ada yang jaga, terkadang tidak. Rumah itu adalah hati. Perhiasan itu adalah iman, sedangkan penjaga itu adalah dzikrullah. Kita kesimpulkan di sini, rumah itu adalah hati, kemudian perhiasan itu adalah iman, dan penjaga itu adalah dzikrullah. Nah, kalau kita lepas dari dzikrullah, seperti rumah kita tidak terjaga. Gampanglah si maling tadi masuk, kemudian goda-goda, ngambil-ngambil iman. Begitu kita ingat, dia pergi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebut setan dengan sebutan Al-Khannas, alladzi takhannasa. Disebut Al-Khannas karena dia bisa menyelinap, terkadang keluar, terkadang menghilang, terkadang keluar, terkadang menghilang. Dan tafsir Al-Khannas yang disebutkan oleh para ulama seperti itu. Coba kita lihat surat An-Nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Jadi kalimat ini min syarril waswasil khannas. Qala Sa'id bin Jubair an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qaulihi al-waswas al-khannas. Min syarril waswasil khannas. Dari kejahatan al-waswas al-khannas. Qala, kata Ibnu Abbas, asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam. Setan yang bertahan di hati manusia. Fa idza saha wa ghafala waswasa. Kalau orangnya sedang lalai, maka dia membisikkan, dia bisiki. Fa idza dzakarallaha khanasa. Kalau dia ingat Allah, dia sembunyi. Wa kadza qala Mujahid wa Qatadah. Demikian pula yang disampaikan oleh Mujahid wa Qatadah. Nah, dalam posisi inilah setan disebut sebagai al-khannas karena dia seperti maling yang mengendap-endap dan terkadang berhasil untuk masuk, terkadang hilang. Maling itu adalah setan. Al-Khannas yang disebut oleh Allah dengan Al-Khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang dia bisa membisikkan ke dalam hati manusia. Kalau orangnya sehat, maka bangunan rumah itu kokoh. Hatinya sehat, bangunannya kokoh, enggak gampang roboh. Tapi kalau hatinya sakit, gampang dilubangi oleh itu maling. Mari kita jaga baik-baik rumah ini dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikanlah hatiku takwanya, wa zakkiha, dan sucikanlah hatiku. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah sebaik-baik zat yang mensucikan hati. Dan juga doa yang bisa Anda baca, Allahumma aslih fasada qalbi. Perbaikilah kerusakan dalam hatiku. Sehingga potensi-potensi yang enggak benar dalam diri kita, apapun itu, baik syahwat terhadap harta, syahwat terhadap lawan jenis, syahwat terhadap masalah akidah, syahwat dalam masalah muamalah, ibadah, dan seterusnya, semoga semakin berkurang. Dan yang rusak hati semacam ini bisa lebih banyak yang hilang. Potensi yang bisa ngerusak hati, semoga lebih banyak yang hilang. Allahumma aslih fasada qulubina wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.